Ya, kali ini kita kedatangan project cetak sabun DTF di atas apron ya, atau celemek. Ini lagi saya potongin. Nah, ada yang unik di sini ya teman-teman. Lihat di desain tipografi ini ada tulisan tebal tipis. Nah, yang tipis ini sebenarnya cukup riskan ya. Kalau teman-teman nggak tahu trik atau caranya untuk bisa men-settingnya, maka sebagian besar DTF yang seperti ini akan mengakibatkan gagal atau nantinya tidak nempel. Lihat nih, huruf yang tipis-tipis ini, huruf E, N, T ujungnya, kemudian B, ini yang sangat-sangat beresiko ketika kita berbicara mengenai sablon DTF ya. Ini juga detail, ini sebagian besar DTF yang settingannya nggak pas, ini rusak, hancur atau tidak nempel. Makanya harus pintar-pintar kita bisa nyeting. Untuk itu nanti saya akan bagi tips dan caranya. Tonton video sampai selesai ya. Buat kalian yang belum like, ayo bantu like dan subscribe ya. Oke, sambil kita lanjut potong dulu ya. Jadi ini desain cuman satu warna ya. Tipografi, tulisan dan bacanya Essential Booth. Jadi kayak cafe kali ya, semacam cafe. Dan saya menangani project apronnya atau celemeknya untuk disablon dengan DTF ini. Nah, jadi saya akan berbagi tips buat teman-teman. Kalau teman-teman mendapati project seperti ini, sebaiknya teman-teman atur ulang desainnya atau disetting. Di bagian yang tipis ini ada dua aplikasi ya yang biasa dipakai, Vector atau Photoshop. Kalau Photoshop teman-teman diduplikat aja filenya, kemudian di copy, habis itu jadi 2 atau 3, langsung kita combine, kita gabung filenya itu jadi satu nanti, sehingga dia akan lebih tebal. Atau nanti teman-teman bisa lakukan ke blending option atau blending mode, terus pilih stroke, kasih di situ pilihan stroke-nya 1 px saja atau 1 pixel paling sedikit. Jadi nanti dia akan membesarkan garis-garis yang tipis ini sedikit untuk terbaca di mesin nantinya ya. Tuh. Oke, terus ini masih ada ya sambil kita menunggu. Nah, ini di depan kalian sudah selesai sablon ya. Nah, ini pelan-pelan kita coba lepaskan, kita lihat. Nah, lihat nih, di huruf B ini hampir saja putus nih, tidak nempel karena terlalu tipis dan halus. Jadi selain dari tips atau cara men-settingnya, teman-teman juga harus tahu ukuran tekanan mesin press, kemudian suhu yang digunakan, dan juga durasi waktu yang dipakai. Ya, di sini dalam project ini saya menggunakan suhunya sebesar 135 derajat dengan durasi waktu 15 detik. Nah, ini udah saya coba di waktu ini cukup maksimal ya hasilnya, dan ini yang bisa teman-teman lihat sendiri di depan kalian nih ya. Ini hasilnya, dia tanpa ada bekas atau kegagalan, walaupun ini objek huruf-huruf yang E, B, T sama ini tipis ya. Ya, lanjut ya. Tadi ini udah tahu ya. Jadi selain settingan film, kemudian teman-teman perhatikan tekanan mesin press ini ya, keras tidaknya ini tergantung dari settingan yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa atur ini ya. Nanti kalau memang untuk objek yang tipis kayak gini, sebaiknya dengan durasi waktu yang agak lama, walaupun suhunya nggak terlalu besar. Kalau durasinya lama, dia akan memaksimalkan kinerja lem supaya bisa merekat pada media atau bahan ya. Itu saran saya sih, silahkan dicoba aja. Dan yang penting, ini kan celemek ya, medianya adalah apron. Pada apron ini ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, karena ini bentuknya jadi tergantung teman-teman mau ngerjain apa nantinya. Kalau memang projectnya sama apron kayak gini juga ya, berarti sama tipsnya atau caranya. Tapi kalau kaos atau media masih berupa potongan bahan, itu akan lebih mudah karena tidak ada yang menghalangi untuk meratakan posisi elemen press ke tinta ya. Nah, di apron ini apron ukuran 60 x 80, panjang kali lebar ya.
panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya atau panjang lebarnya 60, tingginya 80 gitu maksudnya. Nah ini apron berbahan denim ya, drill. Nah di bagian atas ada 2 tali ya. 2 tali ini kan pasti dia nggak mungkin nempel tanpa dijahit. Nah, pasti ada jahitan. Di sini ada jahitan, dan yang membuat dia bisa kuat itu jahitan ini. Di bagian belakangnya dia ada lipatan bahan. Nah lipatan bahan ini bentuknya 1, 2, sekitar 2-3 lapis ya. Jadi kalau ini terlipat seperti ini ya, dia berada di atas permukaan mesin press, berarti posisi yang paling tinggi daripada seluruhan bahan ini adalah di bagian jahitan ini, di tali ini, kanan dan kiri ya, ada 2. Nah jadi tatkala kita mau mengepres medianya di sini, berarti di bagian objeknya atau di bagian permukaan yang akan dipres ini kita kasih tatakan atau dudukan yang lebih tinggi daripada benjolan yang ada di tali ini, sehingga kita bisa mengepres tinta dengan maksimal dan semuanya bisa kena panas secara merata. Seperti itu yang harus diperhatikan ya. Kenapa? Kalau teman-teman nggak menggunakan ganjelan atau bantalan di bawahnya, maka akan yang terjadi ada sebagian elemen-elemen atau bagian tinta yang memang tidak terkena press, sehingga ketika nanti teman-teman cabut akan mengakibatkan kerusakan atau tidak menempelnya tinta pada media seperti itu. Nah di sini saya menggunakan, nah teman-teman lihat kan, ini mesin press, atasnya ada kardus ya. Kardus bukan sembarang kardus, kardus ajaib nih teman-teman. Enggak sih, sebenarnya kardus biasa, kardus apa aja, kardus aqua, kardus air minum, Indomie atau sebagainya bebas, ini nggak ada batasan. Ataupun benda keras yang memang tidak kaku gitu ya, ketika dipres dia agak lentur. Nah di kardus ini pun nggak cuma 1 lapis, dan saya menggunakan di bawahnya ada lagi ya, di bawahnya ada lagi, ini beberapa lapis, 3 lapis. Nah kenapa saya buat ini lebih tinggi? Saya coba untuk atur posisi kardus ini lebih tinggi daripada benjolan ini, sehingga ketika saya mau ngepres ya, ini saya kasih contoh ya, seperti ini posisi benjolannya atau lipatan jahitannya saya turunkan di bawah kardus. Jadi yang di atas kardus ini media yang akan kita cetak. Nah, perhatikan lagi jangan sampai ada lipatan bahan yang menghalangi ya, sehingga terjadinya penghambat nantinya pada proses pengepresan dan hasilnya tidak akan maksimal. Oke, saya setting dulu ya sebentar, saya atur. Nah ini boleh, yang posisi bawah boleh miring, yang penting bagian atasnya rata. Nah ketika ini sudah kita atur di ini ya, lihat, ini kardus dan benjolan akan ada di sini nantinya. Dia nggak mungkin di atas kardus, karena kalau benjolannya ada di atas kardus percuma juga kita pasang gitu kan. Nah benjolan yang tadi ini, nah kita turunkan supaya dia berada di bawah kardus, dan kardus ini pastinya naik kan, posisinya lebih tinggi daripada si benjolan atau lipatan jahitan tali ya. Nah ini yang akan menjadikan di bagian ini, permukaan inilah yang tinggi, yang paling tinggi di antara permukaan keseluruhan, sehingga ketika kita melakukan proses pengepresan ini akan mempermudah kita mendapatkan hasil yang lebih bagus dan maksimal. Untuk itu ketika sudah seperti ini, teman-teman langsung pastikan dulu waktu dan durasinya, suhunya, ketinggian suhu dan waktunya, kemudian tekanan presnya. Kalau sudah langsung kita tarik seperti ini sambil menunggu saja ya. Itu tips untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam mengerjakan project objek tipis. Nah ini yang sudah kami selesaikan ya, tinggal proses press kedua. Ini hasilnya. Oke, sudah bunyi, langsung kita cabut ya, seperti itu. Nah nanti teman-teman bakal ngerasain di bagian ini pasti yang lebih panas, karena dia posisi permukaannya lebih tinggi dibanding permukaan yang lain gitu kan. Nah ini tidak ada kerusakan pada objek ya, objek tinta yang dipres. Jadi itu aja ya teman-teman. Ini ada masih banyak proyek yang belum kita selesaikan, ini harus kita segera selesaikan. Jika kalian punya pertanyaan seputar project seperti ini, atau ada
yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di video ini langsung saja, atau WhatsApp ke kami ya. Jika kalian juga butuh jasa pembuatan apron, kaos, polo atau sejenisnya, bisa kontak kami di Kyoshita Project ya, atau di WA yang tertera di video ini atau di deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa terus dukung dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.